Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 April 2024 dengan judul Anak yang Terkasih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang memikirkan akibat, melekaskan atau menghalangi pemberitaan, memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit yang memikirkannya berkaitan dengan Allah. Hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa terhadap kalib kita. Seluruh sorga ikut menderita dalam sengsara Kristus. Tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Salib merupakan satu pernyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak semula dibawa oleh dosa kepada hati Allah. Setiap perpisahan dari kebenaran, setiap perbuatan yang kejam, kegagalan manusia untuk mencapai cita-citanya mendatangkan kesusahan kepadanya. Ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dengan Allah, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian. Dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-16, Yesaya 63 ayat yang ke-8 sampai ayat 9. Rohnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 26. Hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang luas, suatu pemandangan yang menyedihkan sehingga memikirkannya saja pun kita tidak berani lagi untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadarinya sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Allah merasakan hal itu semuanya. Untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya, Ia menyerahkan anaknya yang terkasih
dan Ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat yang ke-14. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 248 sampai 249. Renungkan lebih dalam. Ketika Allah menerobos langit untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih kepadanya, Dia berkenan. Dia tahu apa yang menanti Yesus, kehidupan yang penuh penderitaan dan kematian. Seperti yang dicatat oleh Ellen G. White, seluruh sorga menderita bersama Yesus. Jika saya berada di sorga pada saat Yesus menderita di bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa, apa yang dapat saya katakan atau lakukan untuk menghibur Allah Bapa? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Para tim medis, dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan kekuatan sorga senantiasa, roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi dan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga agar dapat mendidik setiap anak siswa maupun mahasiswa bukan sekedar pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka semua, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, sukacita untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.